Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan yang nonton video ini lancar rezeki, dijauhkan dari permasalahan, dan senantiasa sehat selalu. Nah, ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat Ki Truno Pamungkas tentang aura. Aura itu apa? Aura adalah pancaran energi yang sifatnya spiritual dari setiap orang atau setiap manusia. Jadi semua orang hidup itu memiliki aura. Di sini makanya ada pancaran energi akhirnya membias di permukaan yang sifatnya tadinya supranatural akhirnya muncul di wajah. Nah, kalau orang awam bagaimana melihat aura? Apakah bisa? Sudah pasti bisa. Teman-teman pasti bisa. Kalau ada orang itu susah, dia mukanya cemberut. Nah, ini orang ini kok cemberut, berarti sedang ada masalah. Berarti auranya negatif. Itu orang awam. Ada juga orang awam melihat, oh ini kok orangnya seneng, mukanya sumringah, nampak ceria. Berarti dia sedang senang. Nah, itu orang awam melihat aura. Nah, sekarang kalau orang yang memiliki kemampuan spiritual, bagaimana mereka melihat aura? Sudah pasti orang spiritual bisa menerjemahkan, bukan hanya melihat oh orang ini susah, oh orang ini senang, bukan hanya itu. Kalau orang memiliki kemampuan spiritual, supranatural, sudah pasti lebih daripada itu. Dia juga akan bisa menjelaskan, oh ini susah karena ini, oh ini senang karena seperti ini, begitu. Nah itu. Nah, selanjutnya, apakah aura itu ada warna? Nah ini yang bisa melihat adalah orang-orang yang mendalami ilmu spiritual. Nah, orang-orang yang mendalami ilmu spiritual ini bisa melihat warna aura di setiap orang. Contohnya, orang yang menjadi raja, ya, ini auranya berwarna kuning keemasan. Nah, kuning keemasan itu simbolnya apa? Simbol daripada kejayaan. Nah, dia berjaya menjadi seorang raja. Ya. Nah, terus untuk orang-orang yang memiliki pangkat tinggi, ini auranya pasti kuning keemasan. Dengan kata lain, orang-orang yang hidupnya bergelimang harta. Nah, ini punya aura kuning keemasan. Itu auranya yang paling kuat di situ. Nah, lalu orang yang mendalami ilmu agama, ini auranya berwarna hijau. Ini simbol kesejukan. Makanya kalau orang ahli agama, yang benar-benar ahli agama loh ini ya, nanti jangan dicampur adukkan. Yang benar-benar murni mendalami agama itu warna auranya hijau, jadi sejuk. Ya, di situ ada kesejukan. Makanya teman-teman kalau melihat di rumah-rumah ibadah itu kan identik warnanya hijau, entah karpetnya, entah apa, itu warnanya hijau, itu identik dengan adem, kesejukan. Nah, dan kalau untuk orang yang mendalami ilmu spiritual, itu warna auranya ungu. Nah, ini aura tertinggi. Aura tertinggi itu warna ungu. Ini orang-orang yang mendalami ilmu spiritual. Nah, aura ungu ini bisa meliputi, bisa menguasai semua aura yang ada. Nah, itu. Nah, kembali lagi cerita tentang aura yang negatif dan positif. Nah, saya rasa teman-teman sudah tahu ya, yang tadi itu warnanya seperti itu. Kalau orang-orang sukses, orang-orang kaya warnanya aura itu
kuning keemasan, orang yang mendalami ilmu agama warna hijau, orang yang mendalami ilmu spiritual warna auranya adalah ungu. Nah, lalu apakah aura di setiap orang itu bisa murni stabil? Misalnya yang hijau tetap hijau, yang kuning tetap kuning, ya toh? Yang ungu tetap ungu? Tentunya tidak. Tidak akan bisa terus stabil seperti itu. Nah, di saat ada hantaman energi negatif, aura itu bisa berubah. Warna itu bisa berubah. Yang tadinya kuning itu karena dihantam warna merah itu akan timbul kecoklatan. Tidak seterang saat yang aura warna kuning ini mendapat kesenangan. Apabila terjadi masalah, maka aura ini yang tadinya berwarna kuning, mutlak kuning, maka akan bercampur dengan warna merah. Nah, aura warna merah ini adalah aura biasa terjadi keributan atau kemarahan. Nah, lalu ada juga aura berwarna hitam. Misalnya saat kesusahan, saat sedang susah, maka aura itu bisa juga berubah menjadi hitam. Kalau susahnya parah berarti betul-betul gelap berwarna hitam. Namun kalau susahnya masih ya biasa-biasa saja, ya, nah, terus nggak lama kemudian bisa ikhlas, itu auranya berwarna kecoklatan. Nah, itu jadi warna-warna itu tidak bisa terus stabil ya teman-teman ya. Nah, kalau sedang kita berada di puncak kejayaan, warnanya kuning keemasan, kita sedang kaya raya, banyak uang lah seperti itu. Namun di saat kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, maka warna aura itu berubah menjadi hijau. Dan di saat kita itu istilahnya melakukan hal-hal yang sifatnya spiritual, supranatural, ini berubah menjadi keunguan. Nah, itu ya teman-teman. Jadi warna aura ini tidak bisa terus-menerus berpihak kepada seseorang, kecuali orang tersebut memang mendalami profesi-profesi yang saya sebutkan tadi. Ahli agama tetap terus di keagamaan. Ini ya warnanya dia tetap hijau. Nah, nanti dia tambah kaya, tambah sukses, tambah kaya raya. Nanti ada warna kuning yang mengikutinya. Jadi yang tadinya itu betul-betul hijau akan menjadi hijau kekuningan. Nah, itu ya sahabat ya. Nah itu makanya kalau kita melihat orang-orang yang bicara tentang aura, nah itu saya nggak tahu bagaimana. Nah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman seperti ini. Jadi teman-teman harus paham. Nah, ada pertanyaan lagi. Ini saya sedang susah gitu Roh Pamungkas. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya dengar-dengar orang, ini aura saya sedang gelap, aura saya negatif. Solusinya apa? Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi bagi yang auranya negatif, ya, karena aura negatif ini akan berpengaruh besar pada kehidupan. Aura ini akan berpengaruh besar kepada kehidupan. Ya, kalau sudah negatif, sudah warnanya hitam, ya, itu sudah parah. Itu biasa secara ekonominya juga masalah, secara hubungan atau asmara juga masalah. Pokoknya semua banyak sekali permasalahan yang dia hadapi. Nah, lalu solusinya apa? Solusinya adalah sudah pasti dengan cara buka aura. Apakah bisa dengan cara buka aura? Sudah pasti bisa. Itu teman-teman. Caranya bagaimana? Caranya ada yang saya bagikan di media sosial, ya, di TikTok, di YouTube, ya, di Facebook saya sudah bagikan bagaimana cara membuka aura diri sendiri. Nah, ada juga yang bertanya kalau saya minta tolong, apakah bisa orang lain membuka aura yang ada pada diri kita, ya, menetralkan yang tadinya aura itu
hitam menyelimuti kita, kita netralkan kembali kepada aura sejatinya kita. Nah, apakah bisa? Pertanyaannya sudah pasti bisa. Ya, tentu dengan cara kita, dengan cara saya, misalnya saya pelaku spiritual, ya dengan cara saya itu bisa nanti kita lakukan dengan peralatan, tentunya dengan benda-benda yang harus disiapkan. Biasanya kalau membuka aura itu biasanya benda yang paling penting itu air kelapa. Ini kalau saya air kelapa muda, lalu kembang telon. Kembang itu telon itu 3 macam, bisa kantil, mawar, melati. Lalu ada garam, terus ditambah lagi air di ember nanti untuk mandi. Nah, setelah didoakan semua, itu airnya untuk mandi, air kelapanya untuk minum. Nah, kalau sudah betul-betul parah, auranya ini hitam, betul-betul hitam pekat, itu harus ada ditambah dengan telur ayam kampung. Nah, itu teman-teman ya, cara membersihkan aura energi yang ada pada diri kita. Setelah semua peralatan itu lengkap, disiapkan, biasanya saya telepon sahabat ini, saya telepon. Ya, ada yang di Hong Kong, ada yang di Taiwan, ada yang Emirat Arab, ada yang di Dubai, di penjuru dunia. Ya, sudah sangat banyak sekali, ribuan mungkin, udah ribuan orang. Ya, nanti baru setelah didoakan baru dilaksanakan apa yang saya perintahkan, diminum atau untuk mandi. Nah, itu sahabat ya. Nah, kalau sudah dilakukan buka aura biasa, yang buka aura itu merasa lebih nyaman, merasa tenang, merasa adem, nggak lama kemudian akan meraih kebahagiaan. Biasanya seperti itu yang sudah terjadi. Akan mendapat kesenangan ya. Rezekinya lancar, hubungan asmaranya lancar, pokoknya semua akan baik kembali. Nah, itu ya sahabat ya, tentang warna aura ya, semoga ini menambah wawasan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekhilafan, kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.